Halo Youth, senang bisa berjumpa dalam Youth for Christ. Saya Ricky Avianto dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Hari ini saya akan membacakan renungan yang ditulis oleh Pendeta Samuel Akihari. Renungan kita pada hari ini berjudul Penggagas Harapan. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, pimpin dan sertai kami ketika kami merenungkan bagian dalam firman-Mu. Dan biarlah kami dimampukan untuk menjadi penggagas harapan di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 14, sekaligus menjadi pusat bagi refleksi kita. Saya akan membacakan untuk kita semua. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Youth, sebuah pertunjukan dapat berjalan dengan baik oleh karena peran orang-orang di belakang layar. Orang-orang yang tidak dikenal itu melakukan berbagai peran untuk memastikan bahwa para penampil berhasil membawakan peran dan tanggung jawabnya. Nama besar memang menjadi milik para penampil, bukan mereka yang berjibaku di belakang layar. Walau demikian, peran mereka tidak dapat diabaikan atau dilupakan. Nah, kisah penyembuhan Naaman pun mengangkat figur di balik layar. Karakter penting dalam cerita ini adalah gadis budak Israel. Ia datang untuk melayani istri Naaman. Meskipun namanya tidak disebutkan dalam cerita, tetapi perannya sangatlah penting. Saran yang diberikannya merupakan awal dari proses penyembuhan Naaman. Meskipun hanya seorang budak, ia adalah orang yang mengarahkan Naaman ke kuasa penyembuhan Tuhan Allah Israel melalui Nabi Israel. Gadis budak ini adalah penggagas harapan. Atas kata-katanya lah Naaman mendekati Raja Aram dan meminta untuk kesembuhannya. Begitu ia memasuki cerita, ia menghilang ke latar belakang. Namun, Tuhan memakai gadis itu menjadi alatnya. Baginya tidak penting apakah ia menjadi terkenal atau bahkan dilupakan. Yang paling utama adalah bahwa ia telah berhasil menjadi alat kecil dalam tangan Tuhan. Youth, godaan untuk diingat, menjadi besar atau terkenal merupakan tantangan kita saat ini. Banyak orang bermasalah hanya karena ingin dilihat, diakui atau disanjung. Dari gadis Israel ini, kita belajar bahwa yang paling utama adalah bagaimana kita telah menjadi sarana berkat bagi orang lain dan penggagas harapan bagi kehidupan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Tuhan menempatkan kami untuk selalu bisa menjadi penggagas harapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi mereka yang merindukan kasih Tuhan secara nyata. Kiranya ya Tuhan, kami sungguh-sungguh bersuka cita atas tugas tanggung jawab untuk menghadirkan harapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.